Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menjadi apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Kita tidak bisa menjadi seorang presiden kalau kita tidak tahu apa itu presiden. Kita tidak bisa menjadi seorang menteri kalau kita tidak tahu apa itu seorang menteri. Kita tidak bisa menjadi seorang presiden, menteri, gubernur, pejabat, dan seterusnya kalau kita tidak tahu apa itu seorang menteri, seorang gubernur, seorang abdi negara, dan seterusnya. Maka pengetahuan ini menjadi penting untuk ketika kita menjadi hal tersebut, kita akan bisa melakukannya dengan semaksimal mungkin. Ketika kita menjadi seorang menteri, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang dosen, menjadi seorang guru, ketika kita tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang menteri, apa yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa dan seterusnya, maka hasilnya pun akan menjadi maksimal. Bapak Ibu sekalian, untuk memaksimalkan hal tersebut, manusia perlu memiliki kesadaran tingkat tinggi untuk memaksimalkan hal-hal yang ada di dalam potensi dirinya. Sekarang kita akan masuk kepada apa itu sadar. Sadar adalah tingkat kewaspadaan yang tinggi oleh manusia terhadap lingkungannya, terhadap keadaannya, terhadap situasinya, terhadap kondisinya. Yang paling utama tentang dirinya, tentang tujuan hidupnya, tentang tugas hidupnya, dan fungsi hidupnya. Dan tahu apa yang harus dilakukan yang dilandasi oleh ilmu, terutama ilmu Al-Quran dan hadis. Yang dilandasi oleh pengetahuan, yang dilandasi oleh wawasan, pengalaman hidup yang senantiasa berorientasi kepada kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap prestasi dan kemaslahatan. Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang tidak tahu keadaannya, tidak tahu lingkungannya, tidak tahu kondisinya, dan tidak tahu tentang dirinya sendiri, terutama tidak tahu terhadap agamanya, yang itu bisa dipelajari lewat Al-Quran dan hadis, maka orang itu bisa dikatakan tidak menyadari, atau orang itu tidak sadar dengan apa-apa yang ada di sekitarnya. Untuk kita bisa mengetahui Al-Quran dan hadis, untuk kita bisa melaksanakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala tingkat tinggi, untuk bisa melakukan kemaslahatan terhadap umat, maka yang harus dikerjakan adalah kita menyadari bahwa kita punya lingkungan, kita ada keadaan, kita ada situasi, kondisi, kita harus mempelajari Al-Quran dan hadis, terutama supaya kita bisa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kesadaran tertinggi manusia untuk menjadi manusia yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, dalam kesadaran pun kita ada yang namanya keyakinan. Keyakinan ini adalah hukum-hukum kepercayaan yang ada di dunia. Hukum kepercayaan itu berbunyi, hukum hidup adalah hukum kepercayaan. Ketika kita hidup, maka ada hal-hal yang dipercayai oleh manusia.
percaya terhadap orang yang melakukan ini bisa menghasilkan kaya raya. Percaya terhadap orang yang ketika malas tidak mau berbuat yang lebih baik, itu akan menimbulkan kehancuran dirinya. Percaya kepada para malaikat, percaya kepada nabi-nabi, percaya kepada kitab-kitab. Itulah hukum kepercayaan yang ada di dunia. Hukum yang kedua adalah apa yang kamu percayai, niscaya itu yang akan terjadi. Anda percaya Anda akan menjadi seorang yang kaya raya, maka Anda akan memperoleh potensi menjadi orang yang kaya raya. Anda percaya bahwa Anda akan menjadi seorang pejabat, maka Anda akan menjadi seorang pejabat dengan kepercayaan Anda. Anda percaya bahwa Anda akan menjadi seorang yang bermanfaat bagi lingkungannya, maka itulah yang akan terjadi. Maka kesimpulannya adalah, buatlah kepercayaan-kepercayaan yang baik untuk diri Anda, supaya Anda akan berada di wilayah yang baik-baik tadi. Dan hukum yang ketiga adalah, seberapa besar kepercayaan Anda, sebesar itulah yang akan terjadi. Jadi makin besar Anda percaya Anda akan menjadi orang yang kaya raya, maka sebesar itu pula potensi Anda untuk menjadi orang yang kaya raya. Sebesar apapun Anda, atau sebesar Anda percaya bahwa Anda akan menjadi seorang ulama besar, maka sebesar itu pula potensi Anda untuk menjadi orang yang ahli ilmu. Sebesar apa Anda untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka sebesar itu pula potensi Anda untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka percaya dengan seyakin-yakinnya untuk kebaikan-kebaikan Anda, karena itulah yang akan terjadi dalam hukum kepercayaan di dunia ini. Itulah hukum-hukum kepercayaan yang perlu kita kaji, yang perlu kita percayai, yang baik-baik, yang tidak baik kita tidak usah percaya, yang baik-baik kita percaya sepercaya-percayanya, kita tingkatkan kepercayaan kita untuk menjadi hal-hal yang kita yakini itu akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.